Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Wah, mantep nih layangan aye ya. Manteng banget. Beruntung aye ngikatnya bisa pas hari ini. Biasanya singit melulu. Hehehe. Kalau berani adu dong layangan lu sama si Riyad Mir. Wah, lu ngeraguin keberanian aye Wan. Ayo ya, kita adu layangan kita. Ayo, tapi kalau di antara kita layangannya kalah, buat yang menang ya. Ye, gimana ceritanya buat yang menang? Kan kalau putus mesti dikejar dulu ya layangannya. Mending siapa yang dapat duluan buat dia dah. Gimana? Boleh, ayo dah. Terima nih, gue gesek duluan benang lu ya. Hehehehe. Nih, terima lilitan gue, Mir. Wait, gue timpalin lu 2 kali. Terima nih. Hahaha. Gue ulur dulu dah. Wah, seru banget dah. Belum ada yang putus. Sialan lu ya. Terima nih, gue betot lu. Hehehehe. Kagak bisa. Masih gue ulur ya. Ah, pengecut lu ya. Ayo dong lawan gue. Ye, belum waktunya, Mir. Tunggu aja layangan lo pasti langsung putus tar. Gue kagak takut. Tetep gue betot layangan lu ya. Silahkan, Mir. Sudah waktunya nih, Mir. Terima nih. Waduh, terima nih lilitan layangan aye. Hahaha. Ayo ulur lagi. Siap-siap, Mir. Ayo beton lu ntar. Yah, putus layangan aye. Wah, gua kejar duluan dah. Nih, pegangin layangan ayo duluan. Hah? Sialan, padahal gue pengen banget ngejar tuh layangan. Secara gua belum punya layangan. Gak apa-apa dah, mainin punya Riyad dulu. Waduh, makin jauh dia ke bawah angin. Hah. Kalau gue dapet, buat gue bener nih, Mir. Boleh, tapi rebutan dulu lu ye sama gue. Hah. Kagak takut gue. Hah? Ada kayu? Mayan dah. Wah, curang lu ye ya, pakai kayu. Hahaha. Belum tahu gue sih lu. Waduh, kemana tuh layangan bakalan nyangsang ye? Iya, menuju ke kali, Mir. Waduh, entar nyebur lagi tuh layangan. Iya, kalau nyebur mubazir dah kita lari-larian kayak gini. Mudah-mudahan aja kagak dah. Untung aja tuh layangan nyisirin nih kali. Anginnya kagak ngebawa sampai tengah-tengah. Iya, ye. Ayo dah, kalau nyangsang, ayo duluan dah yang naik pohon. Wah, enak elu ya, udah punya kayu. Lah aye kagak ada yang buat nyantolinnya. Hahaha.
Wah, dia nyangkut di pohon itu, Yat. Nah, kebetulan gue yang ambil ya, Mir. Yah, terpaksa dah. Aye takut ketinggian juga sih. Ya udah dah. Tuh layangan buat lu aja. Asik. Hati-hati Yat, jangan sampai jatuh. Ntar nyebur lagi lu. Ah, gak apa-apa, Mir. Pan gue bisa berenang. Oh, susah juga nih layangan keambilnya. Tali jig kagak nyangkut-nyangkut ke kayu. Ah, Ayo Yat, dikit lagi tuh. Mayan ada wadah baru. Mumpung lagi ada, kagak bakalan gue sia-siain kesempatan ini. Hah? Apaan tuh? Awas Yat. Hahaha, lagi-lagi wadah nih daging muda. Pastinya lezat nih. Hahaha, apa lu tong lihat-lihat? Hah? Setan. Sorry ya tong, lu aye santap. jangan santap aja. Wah, kemana si Junedi ye? Jam segini belum juga muncul batang hidungnya. Mana korannya udah numpuk lagi nih. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam. Lah, lu baru muncul. Kemana aja lu? Hehehehe. Ini Pak, ban kempes tadi pas mau dipompa malah bocor. Jadi nambal dulu deh. Ah, alasan aja lu. Tuh, lihat koran udah pada numpuk. Buruan dah, lu jualin. Siap Pak Soleh. Koran-koran, 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 koran-koran. Nasib punya sepeda tua, dikit-dikit ban kempes. Pas dipompa ban malah bocor. Kapan ya bisa ganti ban baru? Koran-koran, koran-koran. Mesti cepat-cepat nih bagiin koran ke pelanggan. Kalau sampai kesiangan, alamat pelanggan udah pada berangkat kerja atau pergi ke sawah. Koran-koran, koran-koran. Berita memang mestinya jangan sampai ketinggalan, sebab informasi itu perlu, apalagi yang berkenaan dengan perkembangan desa. Koran-koran, koran-koran. Kemarin kecapean kali ya, bantu bapak sama emak dagang. Jadinya kemarin tidur kesorean. Mana PR belum kelar lagi nih buat ntar siang. Koran-koran, koran-koran. Biarin dah, ayo mesti berkorban waktu dan tenaga demi mencerdaskan warga-warga di kampung ini. Jangan lupa juga ngirim koran buat Pak Kades di kantor desa ini, biar pemerintahannya tahu kondisi ini kampung. Parkir di sini aja dah. Assalamualaikum, sepi amat nih kantor. Assalamualaikum, pada kemana ye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Jun, nganter koran ye? Iya nih Pak, pada kemana nih Pak orang-orang? Pada rapat Jun, biasa membicarakan soal hama yang meresahkan warga kampung ini. Ini Pak korannya. Oh iye, makasih ye Jun. Sama-sama Pak, aye tinggal dulu ye. Soalnya masih banyak nih korannya yang mesti aye kirim ke pelanggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berita apa ye hari ini? Ada anak yang tenggelam di Kali Cadas, Desa Sukamandi. Tampaknya ini ada kaitannya dengan kematiannya si Borok. Menurut penuturannya kan dia tenggelamnya di Kali Cadas. Ada saksi salah seorang anak yang namanya Iwan menuturkan kalau dia melihat ada makhluk yang menyeret temannya itu ke dasar kali.
Ini sama persis dengan apa yang dialami oleh kematiannya si Borok. Sepertinya Aye harus segera bertindak, atau nanti korban akan terus bertambah. Baiklah, mumpung besok hari libur, Aye akan gas pagi-pagi hari. Oh iye ye, Aye kan kagak punya motor, ngegas pakai apaan ye? Hehehe. Gini aja dah, Aye mau coba hubungin si Ipul. Kebetulan besok jadwal dia ke kota. Biarin aja dah Aye nebeng dia. Timbang pakai sepeda, bisa-bisa gempor kaki Aye. Hehehe. Assalamualaikum, Pok, orangnya Pok. Waalaikumsalam. Oh iya Jun, taruh aja di bangku depan. Tanggung nih, lagi masak bala-bala. Ntar gosong. Oke dah Pok, Aye langsung laju ya Pok. Assalamualaikum. Iya Jun, makasih ya. Waalaikumsalam. Buru-buru amat lu Gong, mau ngapain sih? Jajan dong Reng. Kok esnya satu ya, rasa jeruk. Tiap Gong. Wah, ada koran di mari. Beritanya apa ye? Hah? Itu berita di desa Sukamandi Reng. Iya ye, coba baca Reng. Wah, kali cadas yang di desa Sukamandi memakan korban Reng. Iye Truk, sepertinya sama persis apa yang dialami Bang Borok. Bener tuh, ada saksinya juga yang lihat kalau tuh korban diseret ke dasar kali. Cuman warga sono kaki percaya. Mungkin dikira halu kali ya tuh anak. Iye, Kita ceritain yuk ke Babe Semar ntar. ayo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe udah datang. Yuk kita pulang. Ayo dah. Beh, barusan kita baca berita di koran, ada berita tentang anak yang tenggelam di Kali Cadas Desa Sukamandi. Ya, Babeh juga udah baca tadi di kantor desa. Kebetulan kantor desa langganan koran Maju Desa. Terus gimana, Beh? Besok kan hari libur, insya Allah Babeh akan ke sana. Kebetulan juga Babeh sudah ngomong sama Pak Saipul mau numpang losbaknya ke sono. Jadi mayan dah nggak pakai ngengkol sepeda. Wah, kita boleh ikut nggak Beh? Kita kan mau ngerasain naik losbak. Betul Beh, boleh ya Beh. Oke dah. Tapi lulu pade mesti siapin makan dan minuman ye besok biar di jalan kita kagak kelaparan. Siap Beh, tenang aja dah itu mah. Asik, bisa naik mobil. Gimana Reng? Truk, lu udah siapin bekal makanan buat di jalan ntar? Wets, udah dong Beh. Iya enggaknya? Iya Pak, ini juga lagi masak bala-bala kesenangan Papa sama Bagong. Wah, mantap tuh Mah. Lah, si Ipul udah datang aja. Mah, suruh masuk dulu tuh si Ipul, disuruh tunggu. Soalnya baru aja kita mau pada makan. Baik Pak. Ayo anak-anak, buruan kita makan. Udah ditungguin Bang Ipul tuh. Wah, asik banget. Akhirnya kita bisa naik mobil Reng. Hehehe, seneng ye lu Gong.
Kira-kira lama nggak ya Be sampai kampung Sukamandinya? Kalau naik mobil sih nggak lame lah truk, palingan 2 jam sampai lah. Kapan ya kita punya mobil kayak gini? Atau paling nggak motor lah. Insya Allah kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, nanti kita bakalan punya. Yang penting sekarang kita bersyukur aja Gong dengan apa yang kita milikin sekarang. Masih diberi sehat, makan yang cukup, dan tempat berteduh. Wah, tuh motor kenceng banget ya, Be. Buset, mana kagak pakai helm lagi. Sepertinya tuh motor mau ugal-ugalan di jalan ini. Kagak patut ditiru ya Be, tuh orang. Oh iyalah, contoh yang agak baik buat warga kita. Tapi mantep tuh Be, motornya keren. Jadi pengen aye ntar kalau gede punya motor kayak gitu. Iye, tapi gunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya truk. Jangan sampai amanah itu nanti diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Be, kalau aye punya motor gituan mah mending buat ngojek daripada ugal-ugalan. Ngojek bisa menghasilkan uang. Kalau ugal-ugalan kan bisa celake. Apalagi agak pakai helm gitu. Ya gak Be? Woi, lu yang di mobil Rosbang, lu kiri, gue kagak denger percakapan lu pade. Jangan sok-sokan lu ye, ngomongin aja yang kagak-kagak. Be, ternyata orangnya denger tuh. Hehehe, biarin aja lah Reng. Awas lu ye, ayo ikutin lu kemana bakalan turun. Lu pernah kena bogem mentah aye lu ye. Wah Be, nantangin tuh dia. Udah, diemin aja truk. Anak-anak bocil ini mah gue pites juga udah bakalan mampus. Bang, kalau naik motor pakai dong helm. Wah, anak-anak bocil sok ngajarin gue yang lebih tua. Jangan ugal-ugalan juga dong, Bang. Kan kasihan bagi pengendara lainnya. Ini lagi songong banget lu Tong. Ayo ikutin kemana lu turun, awas lu ye. Bang, udah dah, mending lu dengerin dah nasihat anak-anak dulu tadi. Ya, ini lagi bokapnya, mana mainin kerikil kayak gitu. Mending main boneka aja lu Pak, lebih pantas. Omongan lu udah bikin enek. Mending lu cepet-cepet dah pergi dari mari, atau lu bakalan celaka kena kerikil ini. Bercanda nih bapak-bapak, kerikil sekecil itu mana sakit, ada juga kegelian gue. Rasain dah lu, lagu sih. Hehehe, tega emang Babe. Belepotan lumpuh lagi. Itulah akibat dari menyia-nyiakan rezeki yang udah Allah kasih ke dia. Akhirnya akibat ulahnya sendiri Allah ambil lagi dah rezekinya. Coba tadi dia dengerin nasihat Babe Hereng, pasti bakalan selamat dia. Iye, lagian sih kelakuannya setinggi langit. Tahu rasa dah dia sekarang. Nah, udah sampai nih Beh di kampung Sukamandi. Oh iye Pul, makasih ye. Jangan lupa nanti ayah tungguin lagi di mari pulangnya ye Pul. Siap Beh. Ayo anak-anak kita turun. Ayo dah Be. Wah, ternyata kondisi kampungnya nggak jauh ya sama kayak kampung kita. Yah, namanya juga kampung Reng. Kalau bagus mah namanya kota. Hehehe, bisa aja Babe nih. Ini masih jauh nggak Be? Yah, kita cari tahu aja ke orang mari truk. Mudah-mudahan nggak lama kita jalan ketemu. Nah, tuh ada Hansi pagi nongkrong di pos kamling. Kita tanya dia aja.
Assalamualaikum Pak. Waduh, dia molor lagi. Pak, Assalamualaikum. Pak, bangun Pak. Pak. Ada tamu. Ye Pak, ada keperluan apa ye? Ada yang bisa aye bantu? Begini, kemarin kan ada anak tenggelam di mari. Apa bisa ayo dianterin ke lokasinya ya Pak? Wah, kenapa bapak minta dianterin ke sana? Ada apa ye? Pak Hansip kemarin dengar juga kan saksi mata anak yang bilang kalau temennya yang tenggelam itu diseret ke dasar kali oleh sesosok makhluk kan? Iye Pak, tapi kita pada kagak percaya akan ucapan anak itu. Sebenarnya apa yang dikatakan anak itu bener Pak. Kalau mau aye buktikan sekarang juga, biar Bapak percaya asal Bapak antarkan aye ke sana. Hah? Masa sih Pak? Baiklah, akan aye antarkan bapak ke sana. Ayo Pak. Ayo dah. Jauh juga ya tempatnya. Iye, sampai kaki aja pegel gini. Nah, di mari Pak lokasinya. Ya bener, di mari lokasinya. Kerasa bener deh tenaganya, begitu kuat. Anak-anak, lu tunggu di sini dulu ye. Pak Hansip, tolong jagain anak-anak ye. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min syai'in min ilmihi illa bima syaa. Panas. Buset, siapa yang didihin nih air? Mending aye muncul dulu dah ke permukaan kali ini. Aye mau lihat siapa yang melakukan perbuatan biadab ini. Wahahaha. Sialan lu ye. Ternyata lu yang bikin air ini mendidih. Aye jadi kagak kuat berada di dasar kali itu. Hah? Ternyata bener apa yang dikatakan si Amir dan siapa ye bapak ini? Woi penunggu kali cadas, kenapa lu memangsa anak-anak di kampung ini? Dan kenapa lu berada di dasar kali itu? Hahaha. Perlu lu semua tahu bahwa gua dibuang oleh tuan gua di kali ini. Dia udah kagak mau lagi pakai pesugihan gua. Tapi sayangnya hal itu membuat nyawanya dia melayang. Hahaha. Tetapi karena gua adalah jin peliharaan yang tiap tahun dikasih makan oleh tuan gua, makanya sekarang gua cari wadal sendiri. Hahaha. Hah? Ternyata Pak Kodir juragan yang kaya raya tapi nggak tahu kekayaannya dapat dari mana itu, yang beberapa bulan lalu mati mendadak dengan mata melotot, ternyata ini dia peliharaannya. Pantes sebelum-sebelumnya banyak anak-anak yang pada mati kagak wajar. Oh, kalau begitu lu pantes menerima balasannya. Terima lu. Sialan lu. Brengsek lu ye. Ya, inilah hukuman buat lu yang melawan kehendak Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun. Lu kan tahu, lu dan gue diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Kenapa lu bersekutu dengan manusia hanya untuk memuaskan diri lu sendiri, memangsa anak-anak yang gagak berdosa ini? Sekarang lu rasakan sendiri akibatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kali ini aman dan tidak akan lagi memakan korban Pak Hansip. Alhamdulillah. Maaf Pak, boleh aye tahu nama bapak siapa ye? Lu boleh panggil aye Babe Semar Pak Hansip, sesepuh kampung Tumaritis. Wah, warga kampung Sukamandi sangat berterima kasih nih sama Babe Semar. Insya Allah nanti aye kabarkan ke kepala desa sini Pak berkenaan dengan kali ini. Nah, begitu lebih baik, biar warga pada tahu bahwa kali ini sudah aman untuk digunakan dan bermanfaat buat warga kampung. Sekarang aye langsung pamit ye, mumpung hari belum sore. Sampaikan salam aye buat Pak Kades. Assalamualaikum. Iye Pak, waalaikumsalam.
Ayo anak-anak, sekarang waktunya kita pulang ke rumah. Asik, naik mobil lostak lagi nih. Kesenengan lu ya, Gong. Deh, kapan-kapan ke kota yuk, numpang mobil ini lagi. Iya Dodok, ayo setuju. Asik. Hehehehe. Ye, kapan-kapan ye. Kalau kita ada waktu, insya Allah sekalian piknik sama Nyak lu juga. Bener ya be, asik nih sama Nyak. Gong, ngomong-ngomong, lu lihat apaan sih? Kayaknya serius amat. Wah, lihat pemandangan di depan, Reng. Asik deh, beda kalau ngeliatnya dari samping doang mah.